Kalian sadar nggak kalau Indonesia ini surganya para penipu agama? Negeri yang masyarakatnya berlomba-lomba kelihatan alim ini, setiap tahunnya pasti ada aja berita soal orang yang ketipu atas nama agama. Memang agama kalau dijadikan jualan atau tameng politik, di Indonesia ini sangat cocok sekali, Pak. Dari politikus sampai masyarakatnya selalu bawa-bawa agama buat menutupi kebobrokan mereka. Ngomong-ngomong soal ketipu lewat agama, saya jelasin ya. Ketipu lewat agama itu tidak terasa, Pak. Dan ini bahaya sekali. Korban seringkali tidak sadar atau tidak merasa karena telah dihibur dengan kata-kata misalnya syariah, no riba, bahkan diiming-imingi surga, Pak. Dan setiap tahun ada saja kasus yang melibatkan soal agama, Pak. Banyak sekali kasus orang yang tergasak duitnya dengan embel-embel nama Tuhan. Modusnya ini licin, Pak, seperti sabun. Kita ambil contoh seperti investasi syariah, donasi ke korban bencana Palestina, ziarah murah, dan kebanyakan dari kita misalnya pas menyumbang bencana Palestina atau seperti kapal selam yang tenggelam kemarin, kita itu tidak bertanya, Pak, tentang kemana larinya semua dana tersebut. Karena kita seakan percaya total sama penyelenggara donasi. Karena biasanya penyelenggara donasi jago banget bawa dalil dan ayat. Tapi intinya satu, Pak, agama dipakai buat stempel suci buat ngebodohi manusia yang sudah pasrah sama nasibnya sendiri. Karena negara yang katanya religius ini terlalu banyak manusia yang gampang percaya kalau ada yang ngomong dengan nada surga, bawa ayat dan kalimat andalannya karena Allah. Langsung, Pak, masyarakat tunduk dan tidak berani membantah. Dari dulu polanya sama, Pak. Padahal kita semua dikasih akal oleh Allah buat berpikir. Ini sistem, Pak, yang bisa memanfaatkan agama buat kepentingannya memang membuat sistem seperti ini supaya kita malas berpikir dan kita gampang dikontrol. Yang miskin tetap miskin, yang punya kuasa tambah rakus. Karena kalau masyarakat miskin terus malas berpikir, masyarakat gampang ditipu, Pak. Contoh kecil-kecilan aja, Pak. Ada kata-kata harta tidak dibawa mati, jangan terlalu mengejar dunia. Buat apa hidup kaya kalau tidak barokah terus jadi beban di akhirat? Kata-kata ini memang kelihatan menghibur dan menyejukkan, Pak. Tapi tolong dipikir, kata-kata itu membuat orang yang gagal merasa kalau hidup mereka seperti ini karena takdir, Pak. Takut buat melangkah karena mereka pasti berharap miskin di dunia nggak apa-apa, yang penting kaya di akhirat dan masuk surga. Ada yang lebih lucu lagi, Pak. Kalau ada yang mengungkit tentang kekayaan seorang pemuka agama, pasti banyak yang membela. Contoh kata-kata andalan para pengikutnya. Para pemuka agama ini memuliakan ilmu akhirat, maka gak heran kalau pemuka agama itu kaya. Karena dunia seisinya mengikuti orang yang memuliakan ilmu Tuhan. Nah, pemikiran seperti ini yang membuat kalian mudah ditipu dengan bawa-bawa nama Tuhan, Pak. Ujung-ujungnya kalian itu tidak sadar kalau keluguan Anda dimanfaatkan penipu agama. Kalian cuma dapat hikmah dan harapannya saja. Bahkan yang jelas-jelas menipu dan ada kasus, masih banyak loh, Pak, pengikutnya di Indonesia ini. Pemuka agama bergelimang harta, kalian cuma bergelimang harapan. Dan kalian bahagia akan hal itu. Karena hidup susah itu bikin otak jadi tumpul, Pak. Apalagi dengan janji kaya tapi tetap masuk surga. Itu kedengarannya lebih manis, Pak, daripada berjuang tapi belum tentu sukses. Indonesia ini kandang subur buat penipu agama, Pak. Bukan karena Indonesia ini kaya sumber daya alamnya, tapi karena masyarakatnya terlalu bodoh kalau sudah diempel-empeli agama. Bayangin aja, Pak, duit yang harusnya buat makan, buat kebutuhan sehari-hari, rela begitu saja buat modal usaha syariah, nyumbang dana buat saudara seiman. Terus kalau duit ngilang begitu saja, pas kepepet gak ada duit, ujung-ujungnya bilang, ah ini bukan rezeki. Lah ini namanya goblok, Pak. Ini penyakit, Pak. Penyakit di masyarakat kita ini. Hidup miskin gak apa-apa, yang penting kelihatan religius dan kepengen cepat masuk surga. Seperti usaha yang katanya syariah, itu bukan cuma rakyat biasa saja, Pak, yang ketipu. Bahkan pejabat tinggi pun banyak yang ketipu. Kalau pejabat tinggi atau kalangan menengah ke atas, itu tertipunya bukan karena lapar, Pak, tapi karena mereka pengen cepat kaya tapi tetap kelihatan soleh. Makanya kalau ada tawaran investasi agama yang katanya halal dan tanpa riba, langsung deh pada ikutan semua. Lucunya pas mereka kena tipu, bukannya lapor polisi, mereka malah ikhlas dan bilang, ah mungkin bukan rezeki saya. Sekali lagi ya, agama memang senjata yang pas buat membodohi masyarakat, Pak.
Pemikiran seperti ini memang dari dulu sudah meracuni bangsa kita. Di pendidikan kita saja ya Pak, kita diajari buat hafal, bukan buat mikir. Dari SD sampai SMA, kita tidak diajari cara ngebedain antara iman sama manipulasi. Kita bisa dikasih nilai 100 karena hafal, tapi tidak diajarkan cara membedakan ini orang benar atau cuma jualan atas nama Tuhan. Akibatnya kita tumbuh dengan keyakinan buta Pak, bukan keyakinan cerdas. Yang penting kelihatan alim, terlihat baik, dan suka bawa ayat sudah mendapat nilai lebih di masyarakat. Dalam segi sosial, kita punya budaya yang terlalu menghormati orang yang terlihat religius Pak. Terlihat dari kalau ada orang yang ngomong bawa ayat atau yang berpenampilan ke Arab-Araban, langsung banyak pengikutnya dan disambut dengan kata-kata Masya Allah. Tapi pas ada yang bilang menggunakan akal atau kritis terhadap agama, langsung dibilang sesat atau anti agama. Budaya yang kayak gini bikin penipu berlabel agama berkembang dan mudah masuk Pak. Mereka tahu selama mereka bisa main peran jadi orang soleh, masyarakat bakal pasang badan buat mereka. Dan pemerintah pun seakan kurang tanggap Pak dengan semua ini. Banyak lembaga keagamaan berdiri tanpa pengawasan jelas, siapa yang memberi izin mereka, kemana larinya dana umat, dan siapa yang mengecek kegiatan mereka. Seakan-akan kalau udah masalah agama bakalan positif dan aman. Padahal banyak penipuan berkedok agama udah jalan bertahun-tahun tapi baru ketahuan. Seakan-akan pemerintah lembek buat bertindak Pak. Ini lembek karena takut dibilang anti agama atau karena takut kehilangan suara. Indonesia ini sering kebalik-balik Pak, yang benar dianggap sesat, yang jual nama Tuhan malah disucikan. Kita ini tinggal di negara yang pelaku manipulasi agama bisa tetap dicintai masyarakat. Bahkan yang jelas-jelas berkasus pun masih banyak pengikutnya. Intinya punya masalah sebesar apapun, kalau sudah bawa-bawa agama tetap aman Pak. Ini nggak lepas dari kelakuan masyarakat kita yang malas berpikir Pak. Lebih suka nyerahin tanggung jawab berpikir kepada orang yang dianggap lebih ngerti agama. Kebanyakan dari mereka malas cari tahu sendiri karena mereka lebih senang dikasih tahu. Jadi kalau ada yang ngomong dengan nada bijak dan bawa ayat, masyarakat langsung percaya dan menganggap mereka wakil Tuhan Pak. Padahal bisa saja mereka cuma sales berkedok spiritual Pak. Agama dipakai layaknya produk MLM dengan iming-iming berkah. Padahal ujung-ujungnya duit Pak, cuma nguntungin yang di atas. Ini sudah dari dulu terjadi Pak, banyak orang menjual atau memanfaatkan agama buat memperkaya diri. Tapi tetap saja Pak, banyak masyarakat kita yang kolot, bodoh, dan susah sadar. Ini terjadi di negeri yang katanya religius Pak. Tapi religius kita hanya sebatas tampilan luar. Makin banyak rumah ibadah, makin banyak kajian, makin banyak pula pemuka agama. Tapi akhlaknya amburadul Pak. Korupsi di mana-mana, barang jatuh sekejap bisa langsung hilang Pak. Penipuan berkedok agama ini bukan masalah kriminal Pak, tapi cerminan seberapa rendah kualitas berpikir masyarakat kita ini. Penipu agama berkembang hanya di tempat di mana orang-orangnya rela dan mau dibodoh-bodohi. Dan sayangnya negeri kita sudah terbiasa dengan hal itu. Kenapa penjual agama ini tidak benar-benar hilang di negeri kita ini? Karena yang seharusnya jadi rem itu sudah blong Pak. Pemikiran masyarakat kita yang sudah blong. Dan pemerintah pura-pura nggak lihat kalau sudah ada embel-embel agama. Dan masyarakat pun pura-pura nggak paham. Padahal kebohongan yang dikemas pakai dalil itu cuma satu hal Pak, yaitu bisnis dengan rasa kesucian. Ini masalahnya bukan di agamanya Pak, tapi pada orang-orang yang aku beragama tapi memanfaatkannya buat kepentingannya. Ada yang jualan air atau garam ruqyah, ada yang jualan surga lewat donasi, ada yang ngasih jaminan keberkahan kalau kalian ikut program mereka. Dan bodohnya masyarakat rela ngeluarin duit, waktu, bahkan harga diri demi sesuatu yang dijual atas nama Tuhan. Ini terjadi karena sistem Pak. Dari kecil kita diajari sopan, patuh, bukan diajari untuk berpikir. Soalnya kalau masyarakat bodoh dan gak banyak tanya, para penjual agama ini dapat pemasukan Pak. Kalau masyarakat cerdas, mereka kehilangan pendapatan. Logikanya seperti itu Pak. Makanya di sekolah keagamaan khususnya, kita lebih sering diajari buat menghafal, bukan bertanya atau berpikir. Padahal iman tanpa berpikir itu bahaya Pak. Kita ini dibekali akal buat berpikir. Kalau cuma nurut, kita tak lebih dari seekor kebo Pak. Dan ini terjadi secara turun-temurun Pak. Penjual atau penipu agama main di wilayah percaya buta yang ada di masyarakat kita.
Banyak masyarakat ketipu dengan investasi abal-abal, garam rukiah, air doa, rambut atau sendal nabi. Cuma karena kata ustadz atau pendeta yang kita harus percaya sama mereka. Dari sisi ekonomi juga ada andil Pak. Biasanya karena kemiskinan orang bakal tergiur. Kemiskinan membuat orang penuh harapan. Bila diiming-imingi janji surga atau keberkahan, mereka bakalan nurut tanpa berpikir. Logika lapar bakalan kalah Pak dengan logika iman yang dimanipulasi. Terlihat dari banyaknya jamaah kalau ada acara keagamaan. Dan maaf ya, rata-rata yang datang dari kalangan masyarakat yang kurang mapan dalam segi ekonomi. Mereka rela kehujanan, kepanasan hanya demi mengikuti kajian agama. Mereka rela seperti itu karena diiming-imingi berkah Pak. Penjual agama ini ngerti psikologis masyarakat kita Pak. Makin banyak yang takut dosa, makin banyak juga masyarakat yang bisa dikontrol. Mereka jual rasa takut dan rasa bersalah kayak jualan produk pasar Pak. Ini sudah jadi ekosistem Pak. Penipu agama hidup dari ketidaktahuan masyarakat, sementara masyarakat hidup dari harapan palsu yang mereka jual. Yang lebih parahnya, kalau ada kasus skandal atau kasus-kasus besar lainnya, ujung-ujungnya cuma klarifikasi, minta maaf, masih dipercaya dan masih banyak Pak pengikutnya. Dan media juga ikut andil dalam hal ini. Media banyak menampilkan karomah atau cerita-cerita kesaktian tokoh agama. Itu yang membuat masyarakat kita jadi bebal. Kalau penjual agama bercerita tentang kesaktian, tujuannya jelas Pak, supaya masyarakat tunduk, patuh, hormat, dan bisnis agama mereka terus berlanjut turun-temurun. Solusi masalah ini sebenarnya simpel Pak, kita hanya butuh keberanian untuk berpikir waras dan hindari percaya buta kepada yang berembel-embel agama. Jangan gampang kagum sama mulut manis pembawa ayat. Dan pendidikan beragama juga harus lebih terbuka terhadap diskusi sehat, bukan hanya debat soal mana yang paling benar. Karena kalau pendidikan agama masih jadi ruang cuci otak, penipuan berlabel agama ini akan selalu berkembang Pak. Kita harus berani Pak buat menyentuh wilayah yang selama ini dianggap sakral. Karena di tempat sakral itu, kebusukan penjual agama paling sering disembunyikan. Kita dikasih akal oleh Tuhan, tolong digunakan dengan bijak Pak. Jangan sampai kalian jadi masyarakat yang gampang disetir oleh penjual agama karena takut dicap sebagai kurang iman atau durhaka. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Salam akal sehat.